Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 205. Kitab Ilmu. Lanjutan dari sebelumnya. Tugas ke-10. Bahwa harus diketahuinya hubungan pengetahuan itu kepada tujuannya, supaya pengetahuan yang tinggi dan dekat dengan jiwanya itu membawa pengaruh kepada tujuannya yang masih jauh, dan yang penting membawa pengaruh kepada yang tidak penting. Yang penting artinya mengandung kepentingan untukmu sendiri, dan tidak ada yang penting bagimu selain dari urusan mengenai dunia dan akhirat. Apabila tidak mungkin engkau mengumpulkan antara kelezatan duniawi dan kenikmatan ukhrawi, sebagaimana yang diterangkan Al-Quran, dan disaksikan dari nur hati nurani oleh apa yang berlaku di hadapan mata kepala, maka yang lebih penting adalah yang kekal abadi. Ketika itu, dunia menjadi tempat tinggal, badan menjadi kendaraan, dan amal perbuatan menjadi jalan kepada tujuan. Dan tujuan itu tidak lain dari berjumpa dengan Allah Ta'ala. Maka padanya lah seluruh kenikmatan, meskipun dalam alam ini tidak diketahui kadarnya selain oleh beberapa orang saja. Itu, bila dibanding kepada kebahagiaan berjumpa dengan Allah dan memandang kepada wajahnya yang mulia, yaitu pandangan yang dicari dan dipahami oleh para nabi, dan tidak yang terlintas dalam pemahaman orang awam dan ahli ilmu kalam, adalah 3 tingkat yang dapat Anda pahami dengan perbandingan dengan contoh. Yaitu adalah seorang budak yang menggantungkan kemerdekaannya dan kemungkinan mempunyai hak milik dengan mengerjakan ibadah haji. Dikatakan kepadanya, sekiranya engkau telah mengerjakan ibadah haji dan telah engkau sempurnakan, maka jadilah engkau merdeka dan mempunyai hak milik. Jika engkau telah bersiap dan memulai berjalan menuju ke tempat peribadatan haji, lalu mendapat halangan di perjalanan, maka engkau memperoleh kemerdekaan dan terlepas dari perbudakan saja, tanpa memperoleh kebahagiaan hak milik. Maka bagi budak tersebut ada 3 jenis perbuatan. Kesatu, menyediakan persiapan dan membeli unta kendaraan, pendi air, perbekalan, dan segala yang diperlukan dalam perjalanan. Kedua, berjalan dan meninggalkan kampung halaman menuju Ka'bah tempat demi tempat. Ketiga, mengerjakan segala amal perbuatan haji, rukun demi rukun. Maka sesudah selesai dan sesudah membuka pakaian ihram dan bertawaf wada, niscaya berhaklah ia mempunyai hak milik dan kekuasaan penuh bagi dirinya. Dan baginya pada tiap-tiap kedudukan itu mempunyai tingkat, sejak dari awal persiapan sampai akhirnya. Sejak dari permulaan menjalani desa-desa sampai akhir, dan sejak dari permulaan rukun haji sampai akhirnya. Maka tidak samalah kebahagiaan yang diperoleh oleh orang yang sudah memulai mengerjakan rukun haji dengan kebahagiaan yang diperoleh oleh orang yang baru menyelesaikan segala persiapan perbekalan dan kendaraan. Dan tidak sama pula dengan kebahagiaan yang diperoleh oleh orang yang sudah memulai berjalan menuju tanah suci, ataupun
yang telah mendekatinya. Dari itu, maka ilmu pun 3 bagian. Sebagian berlaku semacam persiapan menyediakan perbekalan, kendaraan, dan membeli unta. Ini adalah ilmu kedokteran, ilmu fikih, dan yang ada hubungannya dengan kemuslihatan tubuh di dunia ini. Sebagian berlaku semacam menjalani desa-desa dan menghindarkan segala rintangan. Ini adalah mensucikan kebatinan dari segala kekotoran sifat dan mengatasi segala rintangan yang memuncak, yang tidak sanggup orang-orang terdahulu dan terkemudian mengatasinya, selain orang-orang yang telah memperoleh taufik Tuhan. Maka inilah jalan yang dituju. Mempersiapkan pengetahuan untuk itu samalah halnya dengan mempersiapkan pengetahuan tentang jalan-jalan mana dan rumah-rumah mana di jalan itu yang dicari. Maka sebagaimana mengetahui di mana letak rumah dan jalan-jalan di sesuatu kampung, tidak mencukupi bila tidak dikunjungi. Maka seperti itu pula lah. Tidak mencukupi mengetahui ilmu perbaikan budi pekerti tanpa budi pekerti itu diperbaiki. Tetapi perbaikan tanpa ilmu pengetahuan tidak mungkin. Bagian yang ketiga berlaku dalam melakukan ibadah haji dan rukun-rukunnya. Ini adalah mengetahui tentang Allah dan sifatnya, para malaikatnya, segala perbuatannya, dan seluruh apa yang telah kami terangkan waktu membicarakan ilmu al-mukasyafah dahulu. Disinilah letaknya kelepasan dan kemenangan dengan kebahagiaan. Kelepasan adalah hasil bagi tiap-tiap orang yang menuju ke jalan Allah. Apabila maksudnya mencapai kebenaran, yaitu keselamatan. Kemenangan dengan kebahagiaan tidaklah diperoleh selain orang-orang yang mengenal Allah Ta'ala, yaitu orang-orang muqarrabin yang memperoleh nikmat dari sisi Allah Ta'ala dengan kegembiraan, kepuasan, dan taman kesenangan. Adapun orang-orang yang tidak memperoleh tingkat kesempurnaan, maka bagi mereka kelepasan dan keselamatan. Seperti firman Allah Ta'ala. فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. Artinya, jika dia termasuk orang-orang yang dekat kepada Tuhan, dia memperoleh kegembiraan, kepuasan, dan taman kesenangan. Dan jika dia termasuk kaum kanan, atau kepadanya diberikan penghormatan, selamat, damai untuk engkau dari kaum kanan. Surat Al-Waqiah ayat 88-91. Setiap orang yang tidak menuju kepada maksud dan tidak bergerak untuk itu, atau ada bergerak ke arah itu tetapi bukan dengan maksud mengikuti dan memperhambakan diri kepada Allah, hanya untuk suatu maksud yang cepat, maka termasuklah ia golongan kiri dan sesat. Penyambutan terhadap dia ialah dengan air yang sangat panas dan pembakaran dalam neraka. Ketahuilah bahwa inilah keyakinan yang sebenarnya atau hakul yakin pada para ulama yang mendalam pengetahuannya. Saya maksudkan, mereka itu mengetahui dengan mempersaksikan dari kebatinan. Penyaksian yang demikian adalah lebih kuat dan lebih terang dari penyaksian dengan mata kepala. Mereka itu telah meninggi dari batas taklid karena pendengaran semata-mata.
keadaan mereka samalah dengan keadaan orang yang mendengar cerita, maka dibenarkannya. Kemudian ia menyaksikan, maka diyakininya. Dan keadaan orang lain samalah dengan keadaan orang yang sebelumnya, dengan keyakinan dan keimanan yang baik, tetapi tidak memperoleh nasib penyaksian atau musyahadah dan pandangan yang tembus. Maka kebahagiaan adalah di belakang ilmu mukasyafah. Dan ilmu mukasyafah adalah di belakang ilmu muamalah yang menjadi jalan menuju ke akhirat. Penyingkiran halangan-halangan dari sifat yang keji dan jalan menuju penghapusan sifat yang tercela adalah di belakang ilmu pengetahuan tentang sifat-sifat itu. Ilmu pengetahuan tentang cara mengobati dan cara pergi menuju ke sana adalah di belakang ilmu keselamatan badan. Tolong-menolong memelihara sebab-sebab kesehatan dan keselamatan badan adalah dengan persatuan, bergotong royong dan tolong-menolong yang dapat menyampaikan kepada pengurusan pakaian, makanan, dan tempat. Yang tersebut itu mempunyai hubungan dengan pemerintah dan undang-undangnya dalam memimpin rakyat ke jalan keadilan dan politik dalam kawasan ahli hukum fikih. Adapun sebab-sebab kesehatan, maka adalah dalam tanggung jawab dokter. Siapa yang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu dua? Ilmu mengetahui tubuh manusia dan ilmu mengetahui agama, dan diisyaratkannya dengan ilmu agama itu kepada ilmu fikih adalah maksudnya dengan perkataan tersebut ilmu pengetahuan zahir yang tersiar, bukan ilmu batin yang tinggi kedudukannya. Jika Anda bertanya, mengapa disamakan ilmu kedokteran dan ilmu fikih dengan menyiapkan perbekalan dan kendaraan? Maka ketahuilah bahwa yang berjalan kepada Allah untuk mencapai dekatnya adalah hati, bukan badan. Tidaklah maksudku dengan hati itu daging yang bisa dilihat, tetapi adalah suatu rahasia atau sir dari rahasia Allah Azza wa Jalla yang tidak diketahui oleh panca indera. Suatu yang halus dari segala yang halus kepunyaan Allah. Sekali disebut dengan kata-kata ruh, sekali dengan kata-kata an-nafsul mutmainnah atau jiwa yang tenteram. Agama menyebutkannya dengan hati atau al-qalb. Karena hatilah kendaraan pertama bagi rahasia itu. Dan dengan perantaraan hatilah, maka seluruh badan menjadi kendaraan dan alat kendaraan untuk tubuh halus itu. Dalam menyikap tutup dari sir tersebut, adalah sebagian dari ilmu mukasyafah. Payah diperoleh, bahkan tidak mudah menerangkannya. Paling tinggi yang diperbolehkan hanya dapat dikatakan bahwa hati atau al-qalb itu suatu zat atau jauhar yang amat bernilai, suatu mutiara yang amat mulia, lebih mulia dari segala benda yang dapat dilihat dengan mata. Dia itu urusan ketuhanan atau amrun ilaih, seperti firman-Nya. Wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi. Dan ditanyakan mereka akan engkau Muhammad tentang roh. Maka jawablah, roh itu urusan Tuhanku atau min amri rabbi. Surat Al-Isra ayat 85. Seluruh makhluk dihubungkan atau mansubah kepada Tuhan. Tetapi hubungan ruh atau al-qalb atau hati kepadanya adalah lebih mulia dari hubungan seluruh anggota badan dan yang lain. Kepunyaan Allah, seluruh makhluk dan ruh. Ruh lebih tinggi dari makhluk yang lain. Zat yang amat bernilai itu yang membawa amanah Allah. Suatu tugas yang pernah ditawarkan kepada langit, bumi, dan bukit
tetapi enggan menerimanya dan takut kepada zat yang bernilai itu. Dan janganlah difahamkan dari yang tersebut itu seakan-akan dibayangkan dengan kodimnya zat itu. Orang yang mengatakan dengan kodim ruh adalah tertipu dan bodoh, tidak mengerti apa yang harus dikatakannya. Kami hendak menyingkatkan penjelasan tentang ini, karena di luar acara yang sebenarnya. Maksudnya, bahwa tubuh halus itu ialah yang berusaha mendekati Tuhan, karena dia dari urusan Tuhan. Dari Tuhan sumbernya, dan kepada Tuhan kembalinya. Adapun badan, maka adalah kendaraan dari tubuh halus itu, yang dikendarainya dan diusahakannya suatu dengan perantaraannya. Jadi, maka badan bagi tubuh halus itu dalam perjalanan kepada Allah Ta'ala adalah seumpama unta bagi tubuh manusia dalam perjalanan haji. Dan seumpama kendi, tempat menyimpan air yang dihajati oleh badan. Maka seluruh ilmu pengetahuan yang bertujuan demi kemuslihatan badan, maka ilmu itu termasuk dalam jumlah kepentingan kendaraan. Dan tidak tersembunyi lagi bahwa ilmu kedokteran pun seperti itu juga. Karena kadang-kadang diperlukan kepadanya untuk memelihara kesehatan badan. Meskipun manusia itu sendirian memerlukan juga kepada ilmu kedokteran. Lain halnya dengan ilmu fikih. Karena kalau manusia itu sendirian, kadang-kadang ia tidak memerlukan kepada ilmu fikih. Tetapi manusia itu dijadikan oleh Tuhan dalam bentuk yang tidak mungkin hidup sendirian. Sebab tidak dapat mengusahakan diri, tidak dapat mengusahakan sendiri seluruh keperluan hidupnya, baik untuk memperoleh makanan dengan bertani dan berladang, memperoleh roti dan nasi, memperoleh pakaian dan tempat tinggal, dan menyiapkan alat untuk itu keseluruhannya. Maka manusia itu memerlukan kepada pergaulan dan tolong-menolong. Manakala manusia itu bercampur baur dan berkobarnya hawa nafsu di antara mereka, lalu tarik-menariklah sebab-sebab untuk memperoleh keinginan, dan mereka bantah-membantah dan perang berperang. Dari peperangan itu timbullah kebinasaan, disebabkan perlombaan dari luar, sebagaimana timbulnya kebinasaan disebabkan pertentangan campuran dari dalam. Dengan ilmu kedokteran, terpeliharalah keseimbangan dalam segala campuran yang saling bertentangan dari dalam. Dan dengan politik serta keadilan, terpeliharalah keseimbangan dalam perlombaan dari luar. Pengetahuan jalan keseimbangan campuran itu adalah ilmu kedokteran. Dan pengetahuan jalan keseimbangan hal manusia dalam masyarakat dan perbuatan-perbuatannya itu adalah ilmu fikih namanya. Semuanya itu untuk menjaga keselamatan tubuh manusia yang menjadi kendaraan dari tubuh halus itu. Orang yang semata-mata mempelajari ilmu fikih atau ilmu kedokteran, apabila tidak berjuang melawan hawa nafsunya dan tidak berusaha memperbaiki jiwanya, maka samalah dengan orang yang membeli unta serta umpannya, kendi serta airnya, apabila tidak berangkat pergi menunaikan ibadah haji. Orang yang menghabiskan umurnya dalam susunan kata-kata yang terjadi dalam perdebatan ilmu fikih, samalah halnya dengan orang yang menghabiskan umurnya meneliti sebab-sebab suatu kokoh kuat jahitan kendi air yang akan dibawa waktu mengerjakan haji. Perbandingan mereka yang berjalan menuju ke jalan perbaikan jiwa, yang menyampaikan kepada ilmu mukasyafah, samalah dengan mereka yang berjalan menuju ke jalan haji, atau mereka yang sedang mengerjakan rukun haji. Maka memperhatikanlah pertama kali akan ini, dan terimalah nasihat dengan cuma-cuma dari orang yang biasanya tegak berdiri untuk itu.
dan tidak akan sampai kepadanya selain sesudah menempuh perjuangan yang sungguh-sungguh dan cukup keberanian menghadapi manusia yang beraneka ragam pembawaannya di antara orang-orang awam dan orang-orang khawas atau orang-orang tertentu, di mana mereka menurut hawa nafsunya semata-mata. Cukuplah sekian mengenai tugas-tugas dari pelajar. Penjelasan. Tugas-tugas penunjuk jalan kebenaran atau mursyid yang mengajar atau mu'allim. Ketahuilah bahwa manusia mengenal ilmu pengetahuannya mempunyai 4 macam keadaan, seperti halnya dalam pengumpulan harta kekayaan. Karena bagi orang yang berharta mempunyai keadaan menggunakan hartanya, maka dia itu adalah orang yang berusaha dan keadaan penyimpanannya dari hasil usahanya itu. Sehingga jadilah ia seorang kaya, tak usah meminta lagi kepada orang lain. Dan keadaan dapat membelanjai dirinya sendiri, maka dapatlah ia mengambil manfaat dari harta kekayaannya itu. Dan keadaan dapat memberikan kepada orang lain sehingga ia menjadi seorang pemurah hati yang dermawan. Dan inilah keadaan yang sebaik-baiknya. Maka seperti itu pula lah dengan ilmu pengetahuan dapat disimpan seperti menyimpan harta benda. Bagi ilmu pengetahuan, ada yang seperti mencari. Ada keadaan mencari, berusaha, dan keadaan menghasilkan yang tidak memerlukan lagi kepada bertanya. Keadaan meneliti atau istibsar, yaitu berpikir, mencari yang baru, dan mengambil faedah daripadanya. Dan keadaan memberi sinar cemerlang kepada orang lain. Dan inilah keadaan yang semulia-mulianya. Maka barang siapa berilmu, beramal dan mengajar, maka dialah yang disebut orang besar dalam alam malakut tinggi. Dia laksana matahari yang menyinarkan cahayanya kepada lainnya dan menyinarkan pula kepada dirinya sendiri. Dia laksana kasturi yang membawa keharuman kepada lainnya dan dia sendiri pun harum. Orang yang berilmu dan tidak beramal menurut ilmunya adalah seumpama suatu daftar yang memberi faedah kepada lainnya dan dia sendiri kosong dari ilmu pengetahuan. Dan seumpama batu pengasah menajamkan lainnya dan dia sendiri tidak dapat memotong. Atau seumpama jarum penjahit yang dapat menyediakan pakaian untuk lainnya dan dia sendiri telanjang. Atau seumpama sumbu lampu yang dapat menerangi lainnya dan dia sendiri terbakar. Sebagaimana kata pantun, dia adalah laksana sumbu lampu yang dipasang, memberi cahaya kepada orang, dia sendiri terbakar menyala. Manakala sudah mengajar, maka berarti telah melaksanakan pekerjaan besar dan menghadapi bahaya yang tidak kecil. Maka peliharalah segala adab dan tugas-tugasnya. Yaitu, tugas pertama, mempunyai rasa belas kasihan kepada murid-murid dan memperlakukan mereka sebagai anak sendiri. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku ini bagimu adalah seumpama seorang ayah bagi anaknya. Diriwayatkan Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dari Abi Hurairah. Dengan maksudnya, melepaskan murid-muridnya dari api neraka akhirat. Dan itu adalah lebih penting dari usaha kedua ibu bapak melepaskan anaknya dari neraka dunia. Karena itu, hak seorang guru adalah lebih besar
dari ibu bapak. Ibu bapak menjadi sebab lahirnya anak itu dan dapat hidup di dunia yang fana ini. Sedang guru menjadi sebab anak itu memperoleh hidup kekal. Kalau tidak adalah guru, maka apa yang diperoleh si anak itu dari orang tuanya dapat membawa kepada kebinasaan yang terus-menerus. Guru adalah memberikan kegunaan hidup akhirat yang abadi, yakni guru yang mengajar ilmu akhirat ataupun ilmu pengetahuan duniawi, tetapi dengan tujuan akhirat, tidak tujuan dunia. Adapun mengajar dengan tujuan dunia, maka itu binasa dan membinasakan. Berlindunglah kita kepada Allah daripadanya. Sebagaimana hak dari anak-anak seorang ayah, berkasih kasihan dan bertolong-tolongan mencapai segala maksud, maka seperti demikianlah kewajiban dari murid-murid seorang guru, berkasih kasihan dan sayang menyayangi. Hal itu baru ada bila tujuan mereka akhirat. Dan kalau tujuannya dunia, maka yang ada tidak lain dari berdengki-dengkian dan bermusuh-musuhan. Sesungguhnya, para ulama dan putra-putra akhirat itu adalah orang-orang musafir kepada Allah Ta'ala dan berjalan kepadanya dari dunia. Tahun-tahunnya dan bulan-bulannya adalah tempat-tempat singgahan dan dalam perjalanan. Sayang menyayangi di perjalanan adalah orang-orang yang sama-sama berangkat ke kota, adalah menyebabkan lebih eratnya hubungan dan kasih sayang. Maka bagaimanakah berjalan ke Firdaus tinggi dan sayang menyayangi di dalam perjalanannya, dan tidak ada sempit pada kebahagiaan akhirat. Maka karena itu, tidak ada pertentangan di antara putra-putra akhirat. Sebaliknya, dalam mengejar kebahagiaan duniawi, jalannya tidak lapang. Dari itu senantiasalah dalam keadaan sempit berdesak-desaan. Orang yang menyeleweng dengan ilmu pengetahuannya untuk menjadi kepala, sesungguhnya telah keluar dari kandungan firman Allah Ta'ala. Innamal mu'minuna ikhwah. Artinya, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Surat Al-Hujurat ayat 10. Dan masuk ke dalam maksud firman Allah Ta'ala, Al-akhila'u yawma'idin ba'duhum li ba'din aduun ilal muttaqin. Artinya, sahabat-sahabat pada hari itu satu dengan yang lain jadi bermusuhan, kecuali orang-orang yang memelihara dirinya dari kejahatan. Surat Az-Zukhruf ayat 67. Tugas kedua, bahwa mengikuti jejak Rasul SAW, maka ia tidak mencari upah, balasan, dan terima kasih dengan mengajar itu, tetapi mengajar karena Allah dan mencari kedekatan diri kepadanya. Tidak ia melihat bagi dirinya telah menanamkan budi kepada murid-murid itu, meskipun murid-murid itu harus mengingati budi baik orang kepadanya. Tetapi guru itu harus memandang bahwa ia telah berbuat suatu perbuatan yang baik, karena telah mendidik jiwa anak-anak itu, supaya hatinya dekat kepada Allah Ta'ala, dengan menanamkan ilmu pengetahuan padanya. Seumpama orang yang meminjamkan kepada Anda sebidang tanah untuk Anda tanami di dalamnya, tanam-tanaman untuk Anda sendiri. Maka faedah yang Anda dapati adalah melebihi dari faedah yang diperoleh pemilik tanah itu. Maka bagaimanakah Anda menyebut-nyebut jasa Anda itu? Padahal pahala yang Anda peroleh dari mengajar itu pada Allah Ta'ala lebih banyak dari pahala yang diperoleh oleh murid. Dan kalaulah tidak ada murid yang belajar, maka Anda tidak akan memperoleh pahala itu. Dari itu janganlah diharap pahala selain dari Allah Ta'ala. Seperti firman-Nya,
Wa ya qaumi la as'alukum alaihi malan in ajriya illa 'ala Allah. Artinya, hai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai upahnya. Upahku hanyalah dari Tuhan. Surat Hud ayat 29.